nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah yang penuh belas kasihan, pada jam kerahiman yang sebentar lagi kami masuki, kami ingin mempersiapkan diri dengan mendengarkan sapaan-Mu lewat permenungan pada hari ini, lewat Injil dan pribadi Santo Yohanes Paulus II. Bukalah hati kami, agar kami dapat memahami betapa besarnya cinta-Mu kepada kami, yang Engkau anugerahkan lewat devosi kerahiman ilahi. Tuntunlah kami semua, termasuk hamba-Mu ini, dan umat-Mu yang berkumpul ini, agar hati kami semua semakin Engkau sentuh dengan kasih kerahiman-Mu yang tiada terbatas. Kami mohon ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Yohanes Paulus II, doakanlah. Doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini kita bermenung tentang pesan kerahiman ilahi dari Paus Yohanes Paulus II, bagian yang kedua. Kita telah mendengarkan pertama, waktu itu kita renungkan bersama bagaimana Paus Yohanes Paulus II mengenal dan akhirnya menjadikan kerahiman ilahi menjadi devosi, menjadi doa, menjadi spiritualitas untuk seluruh gereja. Saya pertama membacakan Injil Yohanes bab 16 ayat 5-11 kepada kita, Injil kita pada hari ini. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, 'Kemana engkau pergi?' Tetapi benar yang kukatakan kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Sebaliknya, jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau penghibur itu datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, dari teks Injil hari ini kita merenung bahwa apabila Roh Kudus itu dicurahkan kepada kita, Roh penghibur itu diberikan kepada kita oleh Allah, oleh Yesus sendiri, yang adalah Roh Bapa dan Putra, maka kita akan dituntun kepada kebenaran. Roh penghibur itu akan menyertai kita, akan menuntun kita, akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Roh Kudus itu menuntun kita semua agar kita mengenal kehendak Allah di dalam hidup kita. Agar kita mengenal siapa diri kita, mengenal kelemahan kita, mengenal dosa kita, mengenal siapa kita di hadapan Allah yang Maha Rahim, yang Maha Besar, sementara kita adalah ciptaan yang diciptakan oleh Allah, dapat hidup hanya karena belas kasihan-Nya. Saudara-saudariku yang terkasih, Roh Kudus itu membimbing gereja mulai dari awal keberadaan gereja bersama Yesus dan para rasul, gereja perdana yang dicurahi oleh Roh Kudus, dicurahkan kepada mereka Roh Kudus. Roh itulah yang menuntun gereja sampai saat ini kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus inilah yang menuntun gembala-gembala gereja, yang menuntun bapa-bapa paus kita agar membawa kita kepada kebenaran sejati,
yakni mengenal kasih Allah kepada kita, mengenal kerahimannya kepada kita. Dalam konteks inilah kita mengerti Roh Kudus ingin membimbing kita semua yang lemah ini agar mengenal betapa besarnya kerahiman Tuhan di dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang memilih Santo Yohanes Paulus II menjadi paus, dan akhirnya dengan inisiatif dari Paus Yohanes Paulus II, paus yang paling dicintai dan sangat berpengaruh dalam sejarah modern, sehingga devosi kerahiman ilahi menjadi sungguh-sungguh diakui oleh gereja sebagai devosi yang benar, sebagai devosi yang menuntun manusia kepada kebenaran, kepada kerahiman Allah, yang memberikan kepada manusia pengharapan terakhir untuk kehidupannya. Kehidupan dan kepausan dari Paus Yohanes Paulus II merupakan kesaksian cemerlang akan iman, akan daya transformasi kasih Allah. Dan itu telah kita lihat juga dalam permenungan sebelumnya. Bagaimana Paus Yohanes Paulus II begitu jatuh cinta, begitu terkait secara spiritual kepada devosi kerahiman ilahi. Paus Yohanes Paulus II mengatakan bahwa dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Santa Faustina secara spiritual. Karena kita melihat pada masa remaja dari Paus Yohanes Paulus II dan masa pendidikan seminarinya, dia telah mengenal doa kepada kerahiman ilahi. Dan juga latar belakang masyarakat dan bangsa Polandia, latar belakang kehidupannya, Paus Yohanes Paulus II adalah seorang pribadi yang hidup dalam kengerian Perang Dunia Kedua. Dan dia juga dari latar belakang keluarganya, kehilangan anggota keluarga, pengalaman-pengalaman pahit pada usia muda, dan itu semua membentuk pengalaman-pengalamannya menjadi pengalaman spiritual yang dewasa, yang mendalam, dan matang. Pengalaman-pengalaman pahit ini justru memperdalam iman di dalam diri Santo Yohanes Paulus II, iman dan belas kasih yang begitu bertumbuh dan berkembang di dalam dirinya. Kita telah melihat bagaimana dia ditempa dalam keheningan dan doa tersembunyi dalam rezim Nazi, kemudian rezim komunis yang menghancurkan gereja, dan justru dari kesulitan-kesulitan seperti ini lahirlah, hiduplah, bangkitlah seorang pribadi yang sangat kuat secara pribadi dan spiritual, yakni Santo Yohanes Paulus II. Kita melihat bagaimana spiritualitasnya itu sungguh dipengaruhi dan berakar kuat dalam spiritualitas kerahiman ilahi. Dan kita melihat bagaimana dia akhirnya mengkanonisasi Santa Faustina Kowalska pada tahun 2000. Dan hal itu menarik perhatian dunia kepada kerahiman Allah yang tidak terbatas. Kita melihat bagaimana Paus Yohanes Paulus II pertama kali telah mengenal devosi pesan-pesan kerahiman ilahi ketika masih muda sebagai misionaris, dan kemudian pada saat dia menjadi paus pada tahun 2000 dia mengkanonisasi Santa Faustina Kowalska. Dan sangat jelas dia berkata dari tahta Santo Petrus, dia berkata, pesan kerahiman ilahi selalu dekat dan berharga bagiku, yang saya bawa ke tahta Petrus dan yang dalam arti tertentu membentuk citra kepausan ini. Itu yang dialami dan itu yang dihayati oleh Santo Yohanes Paulus II. Dekat di hatinya, berharga baginya, karena dia telah mengalami bagaimana tragisnya Perang Dunia Kedua. Pada tahun-tahun yang sulit itu, pesan kerahiman ilahi berbicara begitu kuat dan menjadi harapan bagi penduduk Krakovia dan juga seluruh Polandia dan juga seluruh bangsa, yang merupakan pengalaman pribadi dari Yohanes Paulus II, betapa manusia sungguh membutuhkan kerahiman ilahi. Pribadi seperti ini mengatakan kepada kita bahwa kepausannya dibentuk
dengan citra kerahiman ilahi. Dan dia mengatakan dan sangat percaya bahwa kerahiman ilahi amat dibutuhkan manusia pada milenium ketiga ini. Dan hal itu memang sangat jelas kita lihat. Bagaimana sampai sekarang pun kebencian masih dibalas dengan kebencian. Perang masih dibalas dengan perang. Tidak berhenti. Kita melihat bagaimana bangsa-bangsa saling menyerang. Bagaimana para pemimpin-pemimpin politik yang tidak mengandalkan belas kasih Allah. Bagaimana masyarakat sipil yang menderita, yang korban, yang tidak mengalami perlindungan, bahkan korban ketidakadilan karena perang. Anak-anak yang tidak bersalah, ibu-ibu yang tidak bersalah menjadi korban kekejaman perang. Oleh sebab itu, pesan ini sangat aktual dibutuhkan oleh manusia pada zaman kita ini. Pesan kasih persaudaraan, pesan-pesan kerahiman ilahi amat dibutuhkan oleh manusia untuk milenium ketiga. Saudara-saudariku yang terkasih, Paus Paulus II mengatakan begini, tidak ada yang lebih dibutuhkan manusia selain belas kasih ilahi. Kasih yang murah hati, yang penuh belas kasihan, yang mengangkat manusia di atas kelemahannya, menuju ketinggian tak terbatas dari kekudusan Allah. Di tempat ini kita menjadi sangat menyadari hal ini. Dari sinilah sesungguhnya keluarlah pesan belas kasih ilahi yang dipilih Kristus sendiri untuk disampaikan kepada generasi kita melalui Santa Faustina. Kita melihat bagaimana Santo Yohanes Paulus II sungguh menangkap dengan intuisi spiritual, dengan motivasi iman dan spiritual, menangkap pesan-pesan yang diberikan oleh Yesus melalui hambanya Santa Faustina. Dan pesan itu harus sampai kepada seluruh manusia sebagai pesan pendamaian, supaya manusia kembali kepada belas kasihan Allah. Dan itu adalah pesan yang jelas, kata Santo Yohanes Paulus II, dan mudah dipahami oleh semua orang. Dikatakan Santo Yohanes Paulus II, siapapun dapat datang ke sini, melihat gambar Yesus yang penuh belas kasih ini, hatinya memancarkan rahmat dan mendengar di kedalaman jiwanya sendiri apa yang didengar Santa Faustina. Jangan takut, aku selalu menyertaimu. Dan hal itu dikutip oleh Santo Yohanes Paulus II dari buku harian Santa Faustina di nomor 586. Bunyinya begini, ketika aku meninggalkan rumah uskup agung, aku mendengar kata-kata berikut di dalam jiwaku. Untuk meneguhkan semangatmu, aku berbicara lewat wakil-wakilku, sesuai dengan apa yang aku minta darimu. Tetapi ketahuilah bahwa tidak akan selalu demikian hasilnya. Mereka akan menentang engkau dalam banyak hal, dan lewat ini rahmatku akan menjadi nyata dalam dirimu, dan akan menjadi jelas bahwa akulah yang mengerjakan semua ini. Tetapi engkau sendiri jangan takut akan apapun. Aku senantiasa menyertai engkau. Dan ketahuilah juga putriku, segala makhluk, entah tahu entah tidak, dan entah mau entah tidak, selalu memenuhi kehendakku. Kita melihat memang bagaimana tantangan Santa Faustina dalam mengembangkan atau menyebarkan atau menyampaikan pesan-pesan ilahi ini kepada setiap orang. Santa Faustina tidak mengalami kemudahan. Dia mengalami justru tantangan. Tantangan dari teman-teman sekomunitasnya, bahkan dari superiornya, dan juga tantangan dari para imam yang tidak mengerti. Karena mereka tahu bahwa Santa Faustina tidak belajar teologi. Bagaimana mungkin dia bisa menyampaikan pesan-pesan kerahiman ilahi? Disinilah letak jasa yang paling meluas dari Santo Yohanes Paulus II. Setelah Santo Yohanes Paulus II terpilih menjadi paus, dan paus ini sendirilah yang menjadikan
yang mengkanonisasikan Santa Faustina Kowalska menjadi orang kudus pada 30 April tahun 2000 dan memproklamirkan devosi kerahiman ilahi kepada seluruh dunia. Dan dengan pesan-pesan kerahiman ilahi inilah kita harus sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh menghayati, sungguh-sungguh mengerti bahwa Allah tidak ingin memang kita binasa. Dia ingin kita selamat. Dan dalam konteks inilah kita semakin mengerti apa yang dikatakan oleh penginjil Yohanes bab 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pesan-pesan kerahiman ilahi ini yang sudah ada dalam sejarah gereja direlevankan kembali, diaktualisasikan kembali oleh Paus Yohanes Paulus II dengan menjadikan kerahiman ilahi menjadi suatu devosi, bahkan menjadi suatu pesta seperti yang diminta oleh Yesus sendiri kepada Santa Faustina, memestakan pesta kerahiman ilahi pada minggu kedua. Ada satu doa yang disampaikan oleh Santo Yohanes Paulus II kepada Santa Faustina. Begini bunyinya. Dan engkau Santa Faustina, karunia Allah bagi zaman kita, karunia dari tanah Polandia, bagi seluruh gereja, perolehkanlah bagi kami kesadaran akan kedalaman belas kasih ilahi. Bantulah kami untuk memiliki pengalaman hidup tentangnya dan untuk memberikan kesaksian tentangnya di antara saudara-saudari kami. Semoga pesan terang dan harapanmu menyebar ke seluruh dunia, mendorong orang berdosa untuk bertobat, meredakan persaingan dan kebencian, dan membuka individu dan bangsa-bangsa untuk mempraktikkan persaudaraan. Kita melihat bagaimana Santo Yohanes Paulus II dengan doa yang mendalam ini bila kita renungkan. Dan engkau Santa Faustina, karunia Allah bagi zaman kita, karunia Allah bagi zaman kami, karunia dari tanah Polandia bagi seluruh gereja. Perolehkanlah bagi kami kesadaran. Mari kita menyadari betapa dalamnya belas kasih ilahi ini. Dan diminta oleh Santo Yohanes Paulus II kepada Allah melalui Santa Faustina, bantulah kami untuk memiliki pengalaman hidup tentang kerahiman ilahi itu. Santa Faustina, bantu kami agar kami dapat mengalami pengalaman hidup tentang belas kasih ilahi itu. Pengalaman hidup tentang kerahiman ilahi itu di antara saudara-saudari kami. Artinya tidak lepas dari kaitan kita dengan saudara-saudari kita. Dan dikatakan lagi, semoga pesan terang dan harapanmu menyebar ke seluruh dunia. Mendorong orang berdosa untuk bertobat. Meredakan persaingan dan kebencian. Dan membuka individu dan bangsa-bangsa untuk mempraktikkan persaudaraan. Kita melihat betapa mendalamnya pesan dari doa Santo Yohanes Paulus II ini. Kita diajak agar Santa Faustina menolong kita mengalami belas kasih Tuhan dalam hidup kita. Maka saudara-saudariku yang terkasih, kalau berdoa, katakan kepada Tuhan, Tuhan, ajarkan aku mengalami belas kasih-Mu dalam hidupku. Banyak cara Tuhan menunjukkan belas kasih-Nya kepada kita. Agar kita secara pribadi dapat mengalami belas kasih itu dan juga mampu kita salurkan kepada saudara-saudari kita. Dan kita diminta agar mendoakan juga orang-orang berdosa untuk bertobat dan meninggalkan persaingan dan kebencian. Mari kita ganti persaingan dan kebencian itu dengan belas kasih ilahi dan mendoakan bangsa-bangsa untuk mempraktikkan persaudaraan. Maka kita melihat dikatakan oleh Santo Yohanes Paulus II, dengan tindakan kanonisasi Santa Faustina ini, saya bermaksud untuk meneruskan pesan ini ke milenium ketiga. Milenium ketiga adalah milenium kita. Saya meneruskannya kepada semua orang,
agar mereka belajar untuk mengenal wajah sejati Tuhan dan wajah sejati sesama mereka. Sesungguhnya kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama tidak dapat dipisahkan. Santo Yohanes Paulus II bermaksud meneruskan pesan kerahiman ilahi itu kepada kita semua, kepada semua orang, agar kita semua mengenal wajah Tuhan, wajah belas kasihan, dan juga mengenal wajah sesama kita. Karena mencintai Tuhan, maka kita juga harus sungguh mencintai sesama kita. Karena Tuhan hadir di dalam diri sesama kita. Maka apa yang dikatakan oleh Yesus itu juga harus menjadi semangat kita. Hendaklah engkau murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Hendaklah engkau murah hati. Hendaklah engkau murah hati seperti Bapamu murah hati. Seperti Bapamu murah hati. Kasih Tuhan yang kita alami harus menjadikan kasih kita kepada sesama, agar kita semakin mengerti wajah sejati dari sesama kita, karena dalam diri mereka kita melihat kehadiran Tuhan sendiri. Maka kita melihat kerahiman Allah yang sangat agung dalam diri Santo Yohanes Paulus II ini. Dia wafat pada tanggal 2 April 2005, menjelang pesta kerahiman ilahi. Pada Sabtu malam dia meninggal, Sabtu, pada saat Pijili pesta kerahiman ilahi. Dan pesta kerahiman ilahi itu yang dia tetapkan atas permintaan Yesus Kristus sendiri kepada Santa Faustina. Kemudian Paus Benediktus ke-16, penerusnya, membeatifikasi Yohanes Paulus II menjadi beato pada tanggal 1 Mei 2011, juga pada hari Minggu kedua Paskah, pada pesta kerahiman ilahi. Dan Paus Fransiskus mengkanonisasi Paus Yohanes Paulus II menjadi santo pada tanggal 27 April 2014, juga pada pesta kerahiman ilahi. Betapa indah hidup dari Yohanes Paulus II ini. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, dia mulia kemudian. Begitu sakit pengalaman masa lalunya, tapi berkat kesadarannya akan belas kasih Tuhan, dia diangkat kepada kekudusan berkat kerahiman ilahi. Saudara-saudariku yang terkasih, sebentar lagi kita akan masuk pada jam kerahiman ilahi ini. Mari kita mohon doa dari Santo Yohanes Paulus II, agar kita mengalami betapa besarnya kasih kerahiman ilahi itu kepada kita. Dan kita pun nanti diangkat kepada kekudusan oleh belas kasih ilahi itu. Pelan-pelan kita belajar menjadi pendoa-pendoa yang sejati. Semakin mendekatkan hati kita kepada Yesus yang Maha Rahim. Dan dengan itu nanti kita diangkat kepada kekudusan. Dan kita diangkat kepada kebahagiaan yang kekal dengan mengampuni segala dosa-dosa kita. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Agung dan Maha Rahim, pada jam kerahiman ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami ingin merenungkan betapa besarnya cinta-Mu kepada kami. Semoga jam yang agung ini membaharui semangat tobat dalam hidup kami. Dan dengan semangat seperti Santo Yohanes Paulus II, kami dapat semakin mengalami kerahiman-Mu di dalam hidup kami. Berkati umat-Mu yang hadir pada sore hari ini, lewat layar Zoom ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Sembuhkanlah yang sakit, berikan penghiburan kepada yang berduka, dan juga penyembuhan kepada mereka yang mengalami sakit, dendam, kebencian. Berikan kami semua pengampunan. Dan berikan kami semua berkat-Mu pada jam kerahiman ini. Santo Yohanes Paulus II, doakanlah kami. Berkatilah umat-Mu ini ya Tuhan,
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.